Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin. Siap semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Ketua kelas atau sekretaris? Sekretaris ya? Ya. Siapa saja yang tidak masuk, Nak? Yang nggak masuk Linda sakit. Oke. Akila izin. Igo sakit. Oke, baik. Ya, jadi yang tidak masuk hari ini Linda dengan Igo. Ya, sama Akila. Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh dan kembali belajar dengan kita bersama-sama kembali di kelas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan pada sesi sebelumnya, ya, yaitu tentang pertemuan pembuatan video profil menggunakan Microsoft PowerPoint, ya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat belajar apa kemarin? Oke, tapi sebelum itu, ya, sebelum lebih jauh, ya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran, ya, yang ada di pertemuan ini. Yang pertama, pada fase E, ya, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik di dunia nyata maupun di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Ya. Lalu tujuan pembelajarannya, ya, ada apa aja sih? Yang pertama yaitu membuat desain slide presentasi. Ya, di awal kemarin kita sudah membuat, ya, tujuan tersebut, ya, menggunakan PowerPoint. Ya, kalian sudah mengetahui fungsi-fungsi dasar, ya, yang berkaitan tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu pada Microsoft PowerPoint. Oke, kemudian yang kedua yaitu membuat video profil secara mandiri dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, di mana kalian sudah kemarin itu mencari, ya, secara mandiri, ya, secara wawancara ataupun observasi. Ya, kemudian selanjutnya, ya, nah, kalian akan mampu mempresentasikan fitur lanjut aplikasi perkantoran pada Microsoft PowerPoint. Baik. Ya. Pada penilaian yang akan Bapak gunakan, kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama tentang pengetahuan, yaitu kaitan tentang penilaian terkait dengan daya tangkap siswa terhadap aspek teori. Nah, di sini nanti kalian akan Bapak nilai, ya, kognitifnya ataupun pengetahuannya. Ya, menggunakan apa? Nanti ada asesmen ataupun penilaian-penilaian yang berbasis pengetahuan. Ya, baik itu menggunakan form, ya, nanti itu yang akan kita gunakan, ataupun secara tertulis. Ya, tertulisnya apa? Nanti ada sebuah LKPD. Nah, di situ pun ada beberapa penilaian-penilaian. Kemudian ada lagi tentang keterampilan, ya, penilaian terkait dengan daya tangkap siswa pada aspek praktik. Nah, di LKPD nanti pun ada yang namanya kegiatan penilaian. Nah, di situ nanti akan Bapak lihat nih, ya, Bapak monitor, Bapak nilai hasil dari diskusi kelompoknya, hasil dari kegiatan kalian, ya, seperti apa sih, sejauh mana kalian dalam kegiatan praktik tersebut. Kemudian penilaian sikap. Nah, terkait perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, di situ kalian akan Bapak nilai sikapnya, ya, selama kegiatan tersebut, apakah sudah baik, sudah sesuai dengan SOP atau belum, ya. Nah, hanya dari situ Bapak akan menilai setiap
kegiatan ataupun proses-proses kegiatan yang ada di sikap-sikap kalian selama di pembelajaran. Baik, selanjutnya review materi sebelumnya. Yaitu yang pertama, ada yang masih ingat nggak nih materinya? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Apa? Ini adalah efek animasi. Oke, betul, tapi kurang lengkap. Oke, ada yang bisa melengkapi lagi? Ya, Pak. Animation adalah efek animasi yang tersedia di PowerPoint seperti emphasis, exit, dan entrance. Oke, baik. Ya, betul ya. Oke, tandanya masih ingat sekali ya. Oke, kemudian review materi selanjutnya adalah tentang hyperlink. Ada yang tahu hyperlink? Saya, Pak. Hyperlink adalah penghubung. Penghubung. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi, Nak? Ya, Pak. Ya, silakan. Hyperlink adalah metode yang menghubungkan slide satu dengan slide yang Betul lainnya. sekali. Oke. Ya, jadi animation dan hyperlink salah satu materi yang ada pada materi pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada sebuah pertanyaan pemantik dari Bapak ya. Nah, yaitu tentang, ada yang tahu nggak sih Microsoft PowerPoint itu? Ada yang tahu? Silakan. Yang bisa jawab? PowerPoint? Untuk Oke, silakan. Ya. untuk membuat presentasi. Oke, sudah betul. Ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan Mutia. Perangkat lunak untuk media presentasi Ya. menggunakan slide. Oke, betul sekali, luar biasa Mutia ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua, yaitu tahukah Anda apa saja operasi dasar Microsoft PowerPoint dan apa fungsinya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Copy, paste, dan cut. Paste dan cut. Sudah betul sih, tapi kurang baik ya. Kurang lengkap. Coba silakan dilengkapi lagi. Ada yang bisa? Oke, silakan. Ctrl C copy untuk menyalin, Ctrl V paste untuk menempel hasil salinan, dan Ctrl X untuk cut untuk memindahkan file ke tempat tujuan. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, ayo. Lalu ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Anda membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? Ada yang udah pernah? Ya, silakan. Saya Pak, pernah tapi di mata pelajaran lain. Oke, baik. Jadi sudah pernah ya menggunakan media presentasi yaitu Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint itu sendiri pun banyak sekali kegunaannya, yaitu bisa digunakan di mata pelajaran lain, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi manfaatnya pun bisa kalian terapkan baik di pelajaran Bapak ataupun di pelajaran lain, maupun bisa di kehidupan kalian di sehari-hari. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, oke. Di sini ada p-test. Ya, silakan kalian kerjakan p-test nih. Ya, Bapak mau mengetahui ya sejauh mana sih kalian itu sudah bisa ya. Ya. Nah, apa nak? Ini bit.ly. Bukan di sini ya. Tapi di sini. Ya. Ya, ada lagi yang terkendala? Ya, bisa semua ya? Ya. Nah, apa itu? Ya, Bapak lihat. Ini kamu ketiknya salahin. Nah, dicek lagi. Oke, kalau sudah, ya, pada materi kali ini, ya, Bapak akan menjelaskan, mencontohkan materi pada pertemuan kali ini. Ya, untuk itu, ya, simak baik-baik tutorial yang akan kalian pahami dengan cara apa? Yuk, fokus, ya, fokus di depan. Ya, atau sambil kalian bisa praktekkan, boleh menggunakan PowerPoint-nya dibuka sambil diamati baik-baik. Oke, simak ya baik-baik ya. Bisa? Oke.
Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial simpel dan menarik dari Microsoft Office, yaitu cara mengubah slide PowerPoint menjadi video. Gimana caranya? Oke, kita langsung aja. Nah, ini ada di sini. Sekarang kita coba apply. Misalkan. Nah, ini video tadi yang tadi kita telah buat. Dia sudah berformat MP4 ya. Oke, baik. Setelah kalian melihat video tutorial tadi, ya, silahkan nanti kalian bisa praktekkan untuk pembuatan video profilnya. Ya, selanjutnya, ya, sebelum kita ke penugasan, ya, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tugas proyek. Ya, yang pertama itu ada apa itu Microsoft PowerPoint dan untuk apa Microsoft PowerPoint itu dalam membuat video profil. Kemudian yang kedua, tahukah Anda tentang profil SMK PGRI 2 Cibinong? Kemudian yang ketiga, pernahkah kalian membuat video profil instansi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? Ya, ketiga pertanyaan ini yang nantinya akan kalian bisa jawab ya setelah pastinya mengerjakan tugas ataupun proyek yang ada ya. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan mendesain dan membuat sebuah jadwal pembuatan proyek ya tentang video profil SMK PGRI 2 Cibinong. Yang pada tahapan pertama ya, kalian sudah nantinya akan dibagikan kelompok dan mempersiapkan media dan aset yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ya, pencarian informasi seputar profil SMK PGRI 2 Cibinong melalui observasi atau wawancara. Ya, kedua tahapan ini sudah kalian lakukan. Ya, melalui hasil observasi ataupun wawancara dan juga ada aset-aset yang sudah kalian kumpulkan di pertemuan sebelumnya. Ya, nah pada tahapan yang ketiga ini ya atau pertemuan hari ini ya, kalian lakukan sebuah pembuatan dan presentasi hasil proyek video profil pada pertemuan hari ini ya. Baik ya, untuk selanjutnya silahkan kalian buat kelompok terlebih dahulu ya. Silahkan buat kelompok terlebih dahulu ya, terdiri dari 4 orang aja ya, karena satu barisnya itu 4 ya. Ya, silakan yang belum 4 nih. Oke. Ya. Oke, seperti itu ya. Ya. Kemudian di sini nanti ada LKPD ya. Silakan kalian klik link tersebut untuk mengakses LKPD. Ya. Ada yang tahu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Oke, silakan diakses terlebih dahulu LKPD-nya untuk kalian bisa mengerjakan proyek pada pertemuan hari ini ya. Sudah bisa diakses ya. Di situ nanti kalian tulis ya nama kalian dan juga teman-temannya ya. Nah, kemudian di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang proyek-proyek tersebut ya. Oke, nah di situ juga ada sebuah penilaian ya, Nah ya. Nah, penilaian tersebut nantinya akan Bapak nilai ya. Ya. Kenapa Sabira? Nggak bisa. Oke. Coba. Oke, itu bisa ya. Sudah. Oke. Ya, ada kendala apa Mutia? Ini di enable dulu ya. Ya. Kenapa kendalanya? Link lain. Ya, silakan di nah, bisa nggak? Kamu masuk dulu atau nggak diklik dulu aja download bisa. Nah, ya, silakan. Bisa Kevin? Ada kendala? Aman ya? Pilih yang PowerPoint-nya. Bukan jaringannya itu.
Salah ketik. Perhatian ketikannya ya. Ya, ada kendala? Ini saya masih bacaan mulu komputernya. Enggak apa-apa. Ya, bergabung aja ya, karena kan lagi pengerjaan kelompok, boleh kalian itu sambil bergabung dengan kelompoknya. Oke, bagus Mutia. Ya, seperti itu ya. Bisa kalian gunakan informasi yang ada sebelumnya. Kita bingung mau milih transisi yang kayak gimana. Oke, di sini kamu bisa gunakan transisi bebas mana aja ya, salah satunya ya. Nanti kamu bisa terapkan kalau ingin di semua slide, bisa kamu klik apply to all. Gitu. Ya, kalau kamu mau lihat di sini bisa klik di sini. Nah, itu. Kamu bisa klik di ya. Ya, transisi itu digunakan ya ketika dia itu perpindahan slide saja ya. Kalau ada yang sudah, kalian bisa kumpulkan ya di alamat ini ya. Ya, bagus nih kelompoknya Mutia ya, sudah hampir jadi. Ya. Ayo, gunakan kerjasama kalian yang baik ya. Jangan sendiri-sendiri. Ya, namanya juga kelompok ya. Nah. Ayo, saling bekerja sama. Sudah ya? Ada yang sudah ya? Ya, silakan kalian bisa kumpulkan di Google Drive yang sudah ditentukan tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya, oke, yuk dipresentasikan. Nah, itu tadi Bapak udah lihat ada yang sudah mengumpulkan. Yuk, siapa? Kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT yang kita sudah buat. Yang pertama, pembuatan desain awal video profil. Yang kedua, hasil render video. Yang ketiga, pengumpulan tugas melalui Google Drive. Yang pertama, pembuatan desain awal video profil yang ini. Yang kedua, hasil render video yang ini. Yang ketiga, pengumpulan tugas melalui Google Drive yang ini. Oke. Silakan sekarang kasih pertanyaan. Oke, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya. Oke, silakan yuk. Sabira ya? Ya. Untuk efek animasinya pakai apa aja? Kita pakai entrance dan kita samakan semua. Oke, entrance ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, Sabira. sama bentuk hasil rendernya itu dalam bentuk apa? Kita membuat dalam bentuk MP4. Oke, hasil rendernya ya. Jadi dalam bentuk MP4. Oke, yuk silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan. Cukup? Oke. Ya, Bapak nanya deh ya. Untuk pengumpulannya, oke tadi katanya nanya ya. Pengumpulan dalam bentuk apa sih file ekstensinya? Kita menggunakan dalam bentuk MP4 juga Pak. Oh, MP4 juga. Jadi hasil rendernya langsung dimasukkan ke dalam drive menggunakan ekstensi MP4. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri applause. Ya. Yuk kita kerjakan dulu hasil post test. Nah, ada post test. Apa sih post test seperti itu, Pak? Yaitu sebuah penilaian kembali untuk mengukur ya sejauh mana sih kalian sudah memahami yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, baik. Selanjutnya ya, kesimpulan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Kesimpulannya kami dapat membuat video profil pada software Microsoft PowerPoint. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan. Saya Pak. Kami dapat mempresentasikan hasil video profil menggunakan Microsoft PowerPoint.
Oke, bagus sekali. Ya. Ya. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan, yaitu penggunaan aplikasi perkantoran sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai sarana pembelajaran. Ya. Nah, untuk menyelesaikan pastinya pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Kemudian dari berbagai macam aplikasi perkantoran yang kita gunakan, ternyata bisa kita gabungkan, ya, kita gabungkan atau diintegrasikan penggunaannya, ya, seperti yang kita sudah lakukan tadi, ya, baik di informasi-informasi menggunakan PDF, ya, kemudian menggunakan Word, ya, kemudian dari Google Drive itu juga, ya, di situ bisa kita gunakan, kita manfaatkan, ya. Yaitu membuat video profil, ya, menggunakan Microsoft PowerPoint, ya, yang disatukan di slide presentasi, kemudian dijadikan sebuah video dalam bentuk ekstensinya MP4. Oke, di sini ada refleksi pembelajaran. Baik, nah, yang pertama, yuk kita merefleksikan kembali, ya. Ada yang bisa menjawab? Poin yang pertama, apa yang telah Anda pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Saya jadi paham tentang pembuatan video profil menggunakan Microsoft PowerPoint serta dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari seperti bisa membuat video profil pribadi. Bagus sekali. Ya. Kemudian, poin yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa saja yang belum dipahami? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saya Pak, masih belum. Pada materi transisi, saya masih belum paham. Mungkin karena kurang banyak latihan. Oke, jadi di transisinya belum menguasain karena belum banyak latihan. Oke, next time kamu harus lebih banyak latihan, anak ya. Oke, baik. Kemudian, poin yang ketiga, manfaat apa yang Anda rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Kevin. Ya Pak, manfaat yang saya dapat adalah saya dapat membuat video profil Microsoft PowerPoint. Oke, baik sekali. Ya, oke. Ya. Kemudian, yang poin keempat, apakah hasil karya yang Anda buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sudah Pak, karena di video tersebut mempresentasikan video hasil membuat dengan Microsoft PowerPoint. Oke, baik sekali, luar biasa, ya. Kemudian poin yang kelima yang terakhir nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Apakah Anda sudah mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan, kemudian. Sudah saya kaitkan materi pembelajaran tersebut di lingkungan sehari-hari. Misalnya saya bisa membuat video profil pribadi maupun instansi untuk kegiatan saya sehari-hari. Oke, baik sekali. Kemudian, ya. Jadi pada intinya bisa mengkaitkannya di kehidupan sehari-hari, ya. Dalam pembuatan apa, Mutia tadi? Dalam pembuatan video Profil pribadi. Ya, jadi tidak hanya membuat profil instansi ya tentang SMK kalian, tapi juga membuat sebuah profil pribadi. Ya, contoh apa? Misal kita akan membuat CV, menggunakan PowerPoint. Ya, setelah itu kita videokan. Ya. Dengan beberapa animasi yang kita tentukan tadi, ya, dan juga transisi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, ya, di sini ada angket feedback. Nah, yuk silahkan kalian kerjakan angket feedback tersebut. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut, ya. Oke, di sini ada sebuah motivasi, ya, yaitu tentang belajar. Ya. Belajar adalah sebuah investasi terbaik masa depanmu. Ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.
Jadi belajar itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih masa depan. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan tutup ya. Yang pertama ya, akan kita pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang DSI. Ya, apa tuh DSI? Dampak Sosial Informatika. Ya, di mana nanti kalian akan belajar di situ tentang dampak-dampak ya dari penggunaan teknologi, dari dampak-dampak sosial teknologi yang berkaitan dengan informatika. Untuk itu, ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu, ya. Baik, Bapak akhiri, sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, silakan dipimpin doa kembali. Siap semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.